Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam al-Arif billah Abil Hasan Asy-Syadzili wa Abil Abbas al-Husi, thumma ila ruh Syekh bin Athaillah As-Sakandari wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tazkiyatun Nufus dengan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun sebelum kita memasuki kajian, seperti biasa saya ingin bercerita kisahnya tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Saya bertanya kepada Bapak Ibu tentang rezeki. Ini kita pagi-pagi ngomongin duit dulu deh ya, biar semangat gajinya. Tentang rezeki, kira-kira rezeki itu dicari atau dinanti? Dua-duanya. Tahu aja jawabannya. Ada sebuah kisah perdebatan Imam Syafi'i dengan gurunya yaitu Imam Malik. Kata Imam Malik, rezeki itu dinanti. Tapi kata Imam Syafi'i, rezeki harus dicari. Imam Malik berdalil dengan sebuah hadis yang beliau riwayatkan di dalam Al-Muwatta. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Lihatlah seekor burung, di pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, dan di sore hari pulang pasti dalam keadaan kenyang. Padahal burung tidak punya ijazah, tidak punya relasi, nggak punya kenalan, tapi rezekinya karena ketawakalannya, maka Allah berikan rezeki yang sangat luar biasa. Pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang pasti dalam keadaan kenyang. Itu dalil Imam Malik bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Artinya rezeki datang sendiri. Kemudian kata Imam Syafi'i dengan menggunakan hadis yang sama, kata Imam Syafi'i, wahai guru, bukankah burung tadi ketika ingin mendapatkan makanan dia harus keluar sarang dulu, berarti harus ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Jadi menggunakan dalil yang sama tapi pemahamannya berbeda. Jadi di kalangan ahli ilmu, di kalangan ulama itu biasa, Pak. Dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda. Singkat cerita, debat di hari itu selesai, Pak. Ya ini debat tipis-tipis ya, bukan formal gitu. Debat sambil duduk, sambil ngopi ya. Akhirnya keesokan harinya Imam Syafi'i berjalan di pagi hari melewati perkebunan, kemudian melihat pemilik kebun sedang panen anggur ketika itu. Maka Imam Syafi'i pun berinisiatif untuk membantu. Wahai pemilik kebun, bolehkah aku membantumu untuk memanen perkebunanmu? Oh silahkan. Akhirnya Imam Syafi'i pun membantu si pemilik kebun memanen anggurnya. Setelah selesai, maka si pemilik kebun memberikan anggur tersebut kepada Imam Syafi'i sebagai hadiah. Wahai anak muda, karena engkau sudah membantuku, ini ada sedikit hadiah untukmu. Imam Syafi'i pun senang. Beliau terima, kemudian beliau bawa anggur itu ke Imam Malik. Kebetulan Imam Malik di pagi hari itu baru selesai mengajar dan duduk di depan rumahnya. Bahasa kitanya sambil ngopi deh ya. Kalau NU mungkin sambil ngerokok tuh. Ya, sambil ngopi lah depan rumah. Kemudian Imam Syafi'i datang membawa anggur tersebut dan mempersilahkan kepada Imam Malik, gurunya, untuk mencobanya. Wahai guruku, baru saja aku diberikan anggur oleh seseorang, silahkan kau makan. Akhirnya makan anggur bareng di situ, Pak. Kemudian Imam Syafi'i nyeletuk, wahai guruku, tahukah kau dari mana aku mendapatkan anggur ini? Anggur ini aku dapatkan setelah aku membantu pemiliknya memanen anggur. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan rezeki harus ada ikhtiar. Jadi rezeki itu harus dicari, kata Imam Syafi'i. Kemudian apa kata Imam Malik? Wahai muridku Syafi'i, dari tadi saya cuma duduk aja di sini, perasaan dah. Tiba-tiba anggur datang sendiri. Ini gimana ceritanya ya? Saya dari tadi pagi ngajar, kemudian duduk, tiba-tiba anggur datang. Nah itu berarti rezeki dicari apa dinanti kan? Oh iya juga ya. Masya Allah. Akhirnya perdebatan pun berakhir dengan hangat, Pak ya. Jadi ternyata dua-duanya benar. Skornya 2-2. Skornya 2-2.
Kemarin Indonesia lawan apa tuh? Bahrain. Berapa Pak? Dua-dua. Sesuai prediksi Imam Malik. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang rezeki ada yang dicari dan ada yang dinanti. Bahkan para ulama itu mengatakan pintu rezeki itu ada 10 Pak. Pertama, ada rezeki yang dicari. Ayatnya wa al-laisa lil ihsan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Yang kedua, ada rezeki yang dinanti. Ayatnya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang ketiga, ada rezeki sebab sedekah. Ayatnya madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafa katsira. Ada juga rezeki karena sebab istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ada lagi rezeki sebab menikah. Wa aqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Makanya jangan takut ya anak muda yang belum nikah ya. Kalau sekarang penghasilannya cukup untuk sendiri, insya Allah habis nikah Allah tambah penghasilannya ya. Nah, karena rezeki itu sesuai tanggungan. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak rezeki. Waduh. Wah, ada inovasi nih. Wah, harus banyak istri berarti. Enggak gini juga ya. Ya. Kemudian ada lagi rezeki karena sebab punya anak. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan takut punya banyak anak ya. Pertama, memang punya banyak anak itu keinginan Nabi, perintah Nabi. Kata Nabi, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang calon bakal banyak anaknya. Iya, yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Kita lihat dari bapaknya, dari ibunya. Oh, ini orang tuanya anaknya 18 Pak. Oh, berarti ini anaknya keturunannya juga subur. Orang lemah abang, apa sekarang saya lupa, namanya Haji Taufik. Haji Taufik itu anaknya 16 Pak. Saya tanya, dari berapa lubang Pak Haji? Satu tak, luar biasa. Ini satu istri, anaknya 6. Kemudian beliau bilang, Ustaz, sebenarnya anak saya bukan 16, 19. Yang udah meninggal di 3. Mantep kata saya. Akhirnya saya ngikutin Pak Haji tuh. Ya, pokoknya saya pengen punya anak 18. Saya bilang sama istri saya, nih, saya pengen punya anak 18. Tapi terserah Mimi mau sendirian apa bagi-bagi tugas. Modus si bapak-bapak. Aduh, Masya Allah. Jadi jangan takut punya banyak anak, karena memang itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Kata Nabi, karena aku ini ingin di akhirat nanti punya umat yang sangat banyak. Juga ini pesan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Aksiru minal riyal fa innakum la tadrun bi ayyihim turzaqun. Perbanyaklah anak, karena kalian tidak pernah tahu dari anak mana kalian akan dibukakan pintu rezeki. Karena setiap kita ini punya anak hoki Bapak Ibu. Anak yang kalau dia keluar, maka dia akan membawa bukan hanya rezekinya saja, tapi dia membawa rezeki bapaknya, ibunya, kakaknya, semua rezeki dibawa. Makanya ketika dia lahir, tiba-tiba usaha orang tuanya lancar. Ya, tiba-tiba
pangkat kedudukannya naik, jabatannya. Itu anak hoki kalau udah keluar Pak, itu bawa semua rezeki keluarga ya. Makanya kalau belum dapat anak itu terus Pak, gaspol ya. Punya anak cuma 3, kurang 4 belum dapat, 5 belum, 6 belum, 7 belum dapat anak hokinya, 8, 9 setengah belum, 9 setengah terus ya, perbanyak anak ya. Nah jadi seperti itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pintu rezeki itu bukan cuma 1 tapi banyak, ada 10 pintu rezeki. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya, itu sedikit kita ngebahas masalah duit biar semangat ya. Nah, ngaji kan kalau dompetnya tebal-tebal semangat Pak ya. Waduh, dompet tebal, hati tenang bahagia, wah itu benar-benar Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya, wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki kajian tazkiyatun nufus, kajian membersihkan batiniah, membersihkan rohani kita. Untuk membersihkan jasad kan dengan mandi Pak ya. Nah untuk membersihkan ruh maka dengan cara mengkaji satu ilmu yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nufus. Seperti yang saya katakan tadi, kitab yang akan saya baca itu adalah kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya akan membaca hikmah yang ke-35 karena Al-Hikam itu artinya beberapa mutiara hikmah ya. Sekarang kita baca hikmah yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Sumber segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah senang terhadap nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Dan sumber segala ketaatan, kesadaran dan pengendalian diri adalah tidak adanya kesukaan terhadap nafsu. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Yang pertama, sumber maksiat adalah karena engkau suka terhadap nafsu. Yang kedua, sumber ketaatan adalah karena engkau tidak suka terhadap nafsu. Wa li an tashaba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsi. Engkau berkawan dengan orang bodoh yang tidak mengikuti hawa nafsunya itu lebih baik bagimu daripada engkau bersahabat dengan orang alim yang senantiasa mengikuti nafsunya. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi, maka ilmu seperti apa yang membuat seseorang ridho dengan nafsunya. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi, dan kebodohan yang bagaimana yang membuat seseorang tidak menyukai nafsunya. Titik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nafsu. Kalau membahas nafsu, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas juga. Pertama akal,
yang kedua ruh, yang ketiga jasad, dan yang keempat yaitu membahas qalbu, ya. Pertama saya ingin mengutip hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah olehmu bahwasanya di dalam diri kita, di dalam jasad kita ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Lisannya akan baik, matanya akan baik, telinga, kaki, tangan, kemaluan semuanya akan baik. Kenapa? Karena segumpal daging itu baik. Tapi sebaliknya kata Nabi, jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuhmu akan buruk. Lisanmu mengucapkan yang buruk, kaki tanganmu melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ketahuilah olehmu bahwasanya segumpal daging itu yang dinamakan qalbu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya, qalbu itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Hati. Liver. Hati atau jantung? Hati. Fisik. Iya betul. Jadi kalau diterjemahkan secara medis, maka artinya itu jantung, Pak. Ya, posisinya itu di dada, kemudian di bawah 2 jari. Ini dada kiri, di bawah 2 jari. Itu ada namanya qalbu. Ini sejajar dengan qalbu, Pak ya. Sejajar dengan jantung. Itu bahasa medisnya jantung. Bahasa agamanya, bahasa tazkiyatun nufusnya adalah qalbu. Nah, ini namanya qalbu, Pak ya. Nah, itu qalbu, Pak. Dan nafsu itu tempatnya di sini, di qalbu, ya. Nafsu itu tempatnya di qalbu kita. Kemudian akal. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira akal tempatnya di mana? Di qalbu atau di otak? Di jantung atau di otak? Coba lihat surat Al-Hajj ayat 46. Kata Allah, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi sehingga engkau memiliki qalbu yang dapat memahami? Apa makna ayat ini? Bisa dilihat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Jadi kata Imam Qurtubi, berdasarkan ayat ini bahwa tempat nafsu, tempat akal itu adalah qalbu. Jadi kata Imam Qurtubi, nafsu di qalbu, akal juga di qalbu. Cuman beliau menukil pendapat lain, pendapat Imam Abu Hanifah. Ini juga dinukil di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tempat akal itu di otak, Pak. Ya. Tempat akal di otak. Jadi nafsu di qalbu, akal di otak, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu, Pak, posisi-posisinya ya. Jadi nafsu di
qalbu, kemudian akal di otak. Nah, jadi setiap benda itu punya spirit masing-masing. Seperti jasad kita, ya. Jasad kita namanya raga. Jiwanya yang membuat raga kita hidup namanya ruh. Nah, jadi yang terlihat itu jasad, yang tidak terlihat ruh. Kemudian jantung, bentuk fisiknya adalah jantung. Ruh dari jantungnya apa? Nafsu itu, ya. Itu yang membuat jantung berdetak, tuh. Jadi di dalam jantung itu ada darah merah kental, Pak. Itu yang membuat jantung berdekap, jantung hidup, berdegup sehingga memompa darah ke seluruh tubuh. Maka terjadilah sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Itu yang membuat hidup kita, yang membuat diri kita menjadi hidup. Ya, itu secara medis. Ini kan selama jantung berdegup, sirkulasi darah lancar, maka napas lancar, Pak ya. Semua jadi lancar. Nah, sekarang kita akan mulai bahas si nafsunya, karena sumber masalahnya dia, ya. Sumber ketaatan ya si nafsu, sumber kemaksiatan juga si nafsu. Maka di sini kita perlu mengenal siapakah nafsu atau apakah nafsu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, yang namanya nafsu itu punya ciri khas, punya karakter inti. Apa karakter si nafsu? Karakter si nafsu seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 54 atau 45 ya? 54 lah kalau nggak salah. Bisa dicek nanti, kalau salah kasih tahu saya. Apa kata Allah? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu karakteristiknya adalah ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan di dalam kolbu kita, bisikan untuk maksiat, bisikan untuk berbuat buruk, maka bisikan tersebut berasal dari si nafsu alladzi waswisu fi sudurin nas. Ngasih was-was, memberikan bisikan. Baik. Itu karakter utama si nafsu. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah. Jadi beliau punya kitab, ini bisa dibilang ini tentang tasawuf, tentang psikologi lah. Beliau tulis dalam bahasa Persia. Persia itu sekarang negara mana? Iran. Beliau itu kan orang Iran, orang Persia. Menulis kitab psikologi dengan bahasa Iran, kemudian sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Judulnya itu Kimia As-Sa'adah. Di dalam kitabnya itu beliau menyebutkan sifat-sifat nafsu. Kata beliau sifat nafsu itu ada 4. Pertama, nafsu memiliki sifatul bahaim, memiliki sifat dan karakter binatang. Bahasa lainnya nafsu bahimiyah, ya. Jadi di dalam diri kita ini ada karakter binatang. Seperti apa karakter binatang? Seperti ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin menikah. Nah, ini kata para ulama psikologi, kata para psikolog Islam, ini namanya karakter binatang. Dan itu penting untuk dimiliki manusia, Pak. Karena punya karakter inilah manusia bisa bertahan hidup, betul kan? Manusia bisa makan, bisa minum, pengen nikah, pengen punya anak, betul kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau manusia tidak memiliki karakter bahim, tidak memiliki karakter binatang, kira-kira bagaimana? Iya, nggak nafsu makan, ngelihat perempuan secakep apapun sama kayak tembok, ya, nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Kira-kira kehidupan manusia punah nggak? Lah punah, Pak, manusia ya.
Maka karakter binatang yang ada di dalam diri kita itu penting untuk keberlanjutan hidup kita. Makanya jangan dihilangin, ya, jangan dihilangkan, tapi dikendalikan. Jangan sampai karakter itu tidak terkendali. Kalau sampai tidak terkendali, ketika manusia cari makan, dia tidak akan peduli mana yang halal dan mana yang haram. Manusia tidak peduli apakah dengan jalan menikah atau jalan berzina. Yang penting dia bisa menyalurkan nafsu. Itu kalau nafsu bahimiyah ya tidak terkendali. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nafsu bahimiyah, karakter binatang yang ada di dalam diri kita, ini perlu kita kendalikan. Jangan sampai dihilangkan, Pak ya. Karena ada cerita begini Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Di tempat saya belajar, di tempat yang lumayan jauh lah ya, ada seorang santri ketika belajar itu Pak nggak khusyuk belajarnya. Kenapa? Ingat kawin mulu. Lagi ngapal, pengen kawin. Lagi baca, pengen kawin. Lagi nulis, pengen kawin. Nafsunya terlalu apa? Iya, terlalu tinggi nafsunya, sehingga tidak fokus belajar ketika itu. Akhirnya beliau datang ke Al-Habib Abdullah bin Syihab. Al-Habib Abdullah bin Syihab ini orang soleh Pak. Terkenal doanya itu mustajab. Akhirnya si santri ini bilang, Habib tolong doain saya sama Allah biar Allah mencabut nafsu saya. Ini salah minta doa gimana? Minta doa kepada orang soleh hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? Kata Allah apa ini dalam hadis qudsi ya? Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yabsuru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia minta kata Allah akan aku kabulkan seketika itu pula. Makanya dianjurkan kalau ada orang soleh kita datang minta doa. Sama ini santri minta doa sama Habib Abdullah. Beliau orang soleh dan doanya mustajab. Habib tolong doain saya biar nafsu saya hilang. Akhirnya Habib karena udah tua Pak ya, beliau tuh udah tua Pak, ya udah doa kepada Allah sesuai yang diminta orang tadi ya. Doa ya Allah hilangkanlah nafsunya agar belajarnya fokus dan tidak terganggu. Nah akhirnya Pak itu benar si santri selama 4 tahun mondok di sana itu khusyuk sekali, nggak pernah kepikiran buat kawin, buat nikah, nggak kepikiran sama sekali. Sampai selesai 4 tahun pulang, ceritanya nikah. Ketika nikah di malam pertama ngelihat istrinya Pak biasa aja, nggak ada nafsu sama sekali. Bangun, bangun, nggak bangun. Waduh, ada apa dengan saya? Kok sudah berdua dengan perempuan di dalam kamar halal pula, kok nggak bangun? Namanya laki-laki normal kan kalau udah berdua sama perempuan Pak ya di dalam kamar mau ngapain coba? Halal lah kan? Ya pasti selayaknya. Iya. Selayaknya manusia normal kan ya. Tapi masalahnya Pak, tidak ada keinginan sama sekali kepada istrinya. Bahkan mohon maaf kemaluannya pun gak berdiri. Gak berdiri ya. Waduh kacau. Oh mungkin ini malam pertama nih kecapean, malam kedua sama, ketiga sama. Wah ada masalah ini dengan diri saya. Dia ingat-ingat apa masalahnya? Oh dulu waktu belajar pernah minta doa sama orang soleh agar nafsunya dihilangkan oleh Allah. Hilang beneran Pak. Akhirnya nelpon ke temennya datang, Habib ingat dulu ada anak santri yang minta doa nafsu dihilangin, Bib sekarang udah nikah dan gak nafsu sama sekali sama istrinya.
Habib ketawa aja, akhirnya didoain lagi, ya Allah kembalikan nafsunya. Akhirnya setelah didoain Pak, betul, Masya Allah, di malam itu udah koma yakum. Iya betul, itu alhamdulillah belum meninggal. Coba kalau udah meninggal Pak, gimana ceritanya? Alhamdulillah ketika itu beliau masih ada, sekarang beliau udah meninggal ya. Masya Allah, setelah itu nafsunya Allah kembalikan. Ya ini mungkin cerita agak aneh juga Pak ya, agak nyeleneh juga, cuman itu kejadian Pak, Masya Allah. Ya makanya hati-hati sama orang soleh, jangan bikin dia kesel, jangan bikin dia gondok, nanti takutnya doain yang macem-macem. Nah, jadi seperti itu ya. Maka nafsu bahimia, karakter binatang yang ada di dalam diri kita, jangan dihilangkan tapi dikendalikan ya. Jadi syahwat politiknya dikendalikan, syahwat bisnisnya dikendalikan, syahwat cari dunianya dikendalikan ya. Itu yang pertama. Jadi di dalam diri kita ini, kata Imam Ghazali, ada karakter binatang. Yang kedua, kata Imam Ghazali, di dalam diri kita ada karakter sifatus sibah. Bahasa lainnya nafsu sabuiyah, karakter hewan buas. Seperti apa karakter hewan buas? Seperti ingin menyerang, ingin melukai, ingin mencaci, ingin membalas, mempertahankan diri. Dan kita punya karakter itu Pak ya. Dan karakter itu sangat penting untuk kita, untuk mempertahankan diri. Ada orang yang menyerang kita, maka kita bertahan. Ada orang yang menzolimi kita, maka kita lawan. Ada orang yang melukai anak istri kita, maka kita bela. Nah, kenapa kita bisa mempertahankan diri, bisa melawan, bisa membela? Karena di dalam diri kita ada nafsu sabuiyah, ada karakter hewan buas. Berarti kan karakter seperti ini penting Pak, penting untuk mempertahankan hidup. Coba bagaimana, bayangkan kalau kita tidak memiliki karakter seperti ini. Iya, ya, istri kita digodain, diem, ya, rumah kita digusur, diem, ya, diem aja diem. Nah, jadi kita tidak bisa mempertahankan diri. Maka nafsu ini perlu ada di dalam diri kita, karakter ini perlu kita miliki. Cuman harus kita kendalikan Pak. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikannya, ini kacau Pak. Mulut kita sembarangan mencaci, sembarangan menghina. Tangan kaki kita memukul, menendang, ya, menzolim orang, cerobot tanah orang dan lain sebagainya. Itu akibat nafsu sabuiyahnya tidak bisa dikendalikan, ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, ini cicit daripada Rasulullah. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Pak pernah dicaci maki oleh seseorang. Beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin itu orangnya tinggi, ganteng, nasabnya bersambung pada Rasul, artinya beliau ini cucu Rasul, keturunan Rasul. Kemudian beliau orang alim dan pengikutnya banyak. Kemudian beliau dicaci maki oleh orang biasa. Biasanya kalau yang mencaci maki seseorang itu orang yang status sosial di bawahnya, itu ngambeknya gede Pak, emosinya besar. Coba Bapak dihina, dicaci, dimaki oleh orang yang status sosialnya lebih rendah daripada Bapak, ya. Misalkan Bapak rumahnya gede, mobilnya banyak, hartanya melimpah, tapi dicaci maki sama orang fakir miskin Pak.
Nah, biasanya ketika yang mencaci maki kita itu orang yang status sosial ekonominya di bawah kita, emosi kita tinggi, Pak. Ya, jadi sabuyah itu pengen cepet keluar. Dia caci maki, kita balas, bukan cuma caci maki, mungkin kita gampar juga kalau itu orang. Betul nggak? Betul. Karena apa? Karena tadi kita punya karakter sabuyah yang kalau tidak terkendali maka itulah yang terjadi. Tapi kalau seandainya yang mencaci maki kita status ekonomi sosial lebih tinggi, ini pejabat kaya, badannya gede, bisa berantem, duitnya banyak, ya kita dicaci maki sama dia, kita nggak punya apa-apa, itu nafsu udah jiper, Pak. Ya, nafsu sabuyahnya nggak bakal keluar. Kenapa? Wah, ini bukan lawan saya ini. Udah nggak bakal bisa emosi, Pak, ya. Udah nggak bakal bisa ngelawan, ya. Tapi masalahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh orang yang status sosial dan ekonominya lebih rendah dari dia. Orang-orang normal biasanya sabuyahnya keluar nggak? Sabuyahnya keluar, emosinya pasti meledak-ledak. Ya, lu caci maki gua, siapa lu? Gua ulama, dihormati banyak orang. Pasti normalnya seperti itu, Pak. Tapi Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika dicaci maki oleh orang tersebut, beliau diam dan tidak balik mencaci maki. Setelah itu beliau mengatakan, terima kasih wahai fulan, kalau memang apa yang engkau ucapkan itu benar, maka aku akan memperbaiki diriku. Tapi kalau yang engkau ucapkan itu tidak benar, maka itu urusanmu dengan Allah. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin itu, Pak, tidak balas mencaci dan tidak memusuhi orang tadi. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Normalnya orang kan ngelawan, Pak, ya. Normalnya orang balas caci maki, tapi mengapa beliau bisa seperti itu? Tidak emosi, tidak marah, sabuyahnya tidak keluar. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ketika seseorang memusuhi dirinya sendiri, maka Allah tidak akan menciptakan musuh di luar dirinya. Saya ulang lagi. Ketika seseorang memusuhi dirinya, memusuhi nafsunya, maka Allah tidak akan menciptakan musuh di luar dirinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya, beban yang melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau orang udah punya musuh di luar, kalau orang sudah memusuhi dirinya sendiri, maka dia tidak akan punya musuh di luar. Itulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu orang yang sudah memusuhi nafsunya dan memusuhi dirinya sendiri. Jadi ketika beliau dicaci maki oleh orang itu, sabuyahnya keluar, nafsunya menggelegar, tapi beliau langsung menahan dan menekan nafsu tersebut. Hei sabuyah, jangan kau keluar dari diriku. Hei emosi, jangan kau menguasai diriku. Jadi ketika nafsu sabuyahnya, karakter binatang buasnya itu keluar, beliau langsung perangi. Dan kata beliau, inilah musuh saya. Nah, ketika beliau sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk memusuhi nafsu yang ada di dalam dirinya, maka beliau tidak menganggap di luar dirinya itu sebagai musuh. Makanya nggak marah, Pak, sama orang tadi, ya. Makasih, saya sudah bisa mengalahkan musuh saya. Siapa? Yaitu nafsu. Jadi orang-orang tazkiyatun nufus itu seperti itu, ya. Bukan orang-orang yang senantiasa meluapkan emosinya, bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang cepat marah, bukan orang-orang yang tadi yang sabuyahnya selalu keluar. Enggak. Orang tazkiyatun nufus itu seperti itu, ya. Bayangkan Pak, ketika emosi mulai menguasai diri, dia langsung mengambil kendali terhadap dirinya sendiri. Itu kan susah, ya? Susah.
Makanya orang ketika tadi menjadikan nafsunya dirinya sebagai musuhnya, maka dia tidak akan punya musuh di luar dirinya. Sama tetangga nggak bakal musuhan, sama keluarga nggak bakal musuhan, sama siapapun tidak akan pernah bermusuhan. Walaupun mungkin orang menganggap dia musuh, tapi dia tidak menganggapnya musuh. Indah tuh kayak gitu ya. Itu namanya orang yang bisa mengendalikan diri. Itu udah lulus tazkiyatun nufusnya, ya. Dan sebaliknya, kalau orang menganggap dirinya ini teman, menganggap dirinya ini kawan, hati-hati, dia akan memiliki banyak musuh selain dirinya, banyak musuh di luar dirinya. Musuhan sama, jangankan sama orang, sama keluarganya dia musuhan. Kenapa? Karena dia memanjakan nafsunya, ya. Ada orang mencaci maki dia, kata nafsunya, kawan, ya, sikat habis, gaspol, tenang, backingan banyak. Ada ormas apa? Ada, tinggal pilih di belakang. Wah, PP, pemuda Pancasila ada. Kemudian apalagi banyak. Hati-hati, itu nafsu, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang menjalani tazkiyatun nufus ini hidupnya enak, tenang, anteng, mukanya enak dilihat, gak gampang suuzonan sama orang, gak gampang ingkar sama orang, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu nafsu apa namanya? Sabiyah, karakter binatang buas itu harus benar-benar bisa kita kendalikan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita ini punya karakter syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah, kita memiliki sisi gelap, sisi buruk di dalam diri kita, ya. Jadi semua bisikan-bisikan yang jelek itu apa? Itu berasal dari nafsu syaitoniyah. Makanya jangan didengar, Pak, ya. Kemudian yang keempat ada lagi sifatul malaikat, karakter malaikat. Nafsu robbaniyah, kita memiliki karakter baik di dalam diri kita. Cuman jangan terlalu baik juga, Pak, ya. Ngelihat nenek-nenek di pinggir jalan langsung Bapak seberangin. Habis gitu nenek-nenek marah-marah, gua baru selesai nyebrang lu seberangin lagi. Makanya tanya-tanya dulu, Pak. Baru selesai nyebrang nenek-nenek, ya Allah capek-capek nyebrang diseberangin lagi. Ya jangan terlalu baik lah. Ya kalau mau berbuat baik tanya-tanya dulu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami dari diri kita, bahwa diri kita itu bukan satu, ingat, bukan satu, banyak di sini yang harus kita tata kelola, kendalikan, ya. Itu si nafsu tuh, si nafsu karakternya, sifat-sifatnya kita kudu kenal. Dan kata Syekh Ibnu Athaillah, semua keinginan, baik keinginan yang baik atau keinginan yang buruk, itu berasal dari si kolbu ini, Pak, si nafsu, ya. Jadi ketika si nafsu ingin melakukan satu perbuatan, maka dia akan meminta pendapat si akal, bikin proposal ke si akal. Kalau si akal ACC, maka dia akan mengirimkan sinyal ke mulut buat bicara, mengirimkan sinyal ke mata buat ngelihat, mengirimkan sinyal ke kaki, tangan, kemaluan, semua, ya Pak, ya. Makanya fungsi otak itu penting. Mohon maaf, orang yang stroke, kenapa dia stroke? Karena sinyal dari otak ke anggota tubuhnya sudah terputus. Nah, ya. Jadi otak perintahkan tangan buat gerak, nggak gerak, Pak. Otak perintahkan kaki buat jalan, nggak jalan. Kenapa? Karena sukmanya sudah tidak ada. Aliran-aliran konektivitasnya itu sudah tidak ada. Ya, ini berhubungan semua, ilmu medisnya, ilmu psikologinya, tazkiyatun nufusnya. Jadi semua ilmu itu berkaitan, Pak. Jadi si nafsu, si kolbu itu bikin proposal keinginan ke si akal, ke otak. Nanti si akal ini mengelola. Kalau baik, maka dia akan kirim sinyal ke seluruh anggota tubuh. Tapi kalau tidak baik, maka dia akan tahan di situ. Nafsu jangan. Ini tidak baik. Ini negatif untuk, ya. Makanya orang yang akalnya kuat itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan emosi dan nafsunya, Pak. Jadi si nafsu ini kan biang segala keinginan, semua ada di sini. Ketika dia berkeinginan, ditahan oleh si akal. Ntar dulu, sabar, kata si akal.
kita pilih dulu, filterisasi, konfirmasi, dan jadi benar-benar dipikir oleh si akal. Maka kalau ada orang yang ceplas-ceplos ngomong semaunya, mohon maaf, berarti akalnya lemah, nggak bisa di backup, ditahan sama si akal, semua keluar, pok keluar. Yang ceplos-ceplos bukan orang jujur, bukan orang hebat itu, ya, tapi akalnya lemah, tidak bisa menahan keinginan si nafsunya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tuh, akal, nafsu yang di kolbu ngirim keinginan ke akal, si akal nanti akan mengelola, memilah-milih, filterisasi apa yang akan dikeluarkan lewat anggota tubuhnya. Nah, makanya kata Syekh Ibnu Athaillah apa? Sumber segala maksiat adalah nafsu. Ya. Sumber segala ketaatan juga si nafsu. Maka pertanyaannya adalah, atau tugas kita adalah bagaimana cara kita mengendalikan si nafsu. Itu masalahnya, Pak. Kalau kita bisa mengendalikan si nafsu, insya Allah nafsunya akan menjadi nafsu mutmainnah, thayyibah. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan si nafsu, maka nafsunya akan menjadi nafsu khabisah, nafsu yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah tiba waktu syuruk, ya, waktu terbit matahari. Maka kita tutup kajian pada kesempatan kali ini. Namun sebelum ditutup, sebagaimana biasa, barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan. Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. di prolog Pak Ustaz sebutkan satu hadis ya, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa orang yang siapa orang yang kenal dirinya, tadi udah dikupas di dalam dirinya itu banyak, ada nafsu, ada qalbu, ada ruh, dan lain sebagainya. Maka hakikatnya dia kenal Allah, ya kan? Terus di Al-Quran itu kan ada fuad yang dimintai pertanggungjawaban juga ya. Itu posisinya di mana Pak Ustaz? Itu satu. Yang kedua, beda antara nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah itu seperti apa Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad ini kolbu, ya, kolbu. Fuad ini kolbu, hati nurani, ya, yang di sana bersarang si nafsu. Itulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti, ya. Nanti ditanya tuh, ketika di dunia pendengaran untuk mendengar kajian atau untuk mendengar, ya, yang bermaksiat lah, ya. Mata untuk melihat yang baik atau yang buruk. Begitu pula kolbu, ditanya tuh, ya, si kolbu ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika di dunia yang mendominasi si kolbu apa? Kebaikan atau keburukan? Cuman kolbu yang dipertanyakan itu adalah kolbu yang keinginannya itu berbentuk perbuatannya. Selama ada di kolbu aja, misalkan Bapak Ibu punya rencana buruk tapi di kolbu aja, nah itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, innallaha tazawwaja an ummati ma khatara fi bali. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan lintasan-lintasan kolbunya. Jadi misalkan di dalam kolbu kita ada lintasan buruk, pengen main perempuan, misalkan pengen judi, pengen zina, pengen riba, tapi belum sampai terrealisasikan dalam bentuk perbuatan.
Maka selama belum terrealisasikan dalam bentuk perbuatan, kata Nabi, selama itu pula raqib atid tidak akan mencatatnya, ya. Jadi yang dimaksud fuad, kolbu, yang akan dipertanggungjawabkan ketika keinginannya itu tidak bisa ditahan, diverifikasi, konfirmasi oleh si akal sehingga berbentuk perbuatan. Kemudian yang kedua ada nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Ini nanti berbicara konteksnya itu adalah status si nafsu, ya. Kalau tadi kan sifat-sifatnya, ya. Tadi sifatnya, karakternya. Nah, nanti karakter dan sifat itu bisa dikendalikan atau tidak? Kalau bisa dikendalikan, nanti dia akan memiliki status mutmainnah. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, nanti statusnya si lawamah. Nanti ada beberapa status nafsu yang lain, ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Terkait dengan akal, Ustaz, karena akal manusia ini sangat terbatas, kecuali diiringi dengan keimanan dan keyakinan terhadap Allah. Karena yang pernah saya dengar dari Jainuddin Abidin, bahwa otak dijadikan agamanya, kemudian akal dijadikan Tuhannya. Ini memang pernah terjadi, Ustaz. Di orang-orang barat sana belajar ilmu filsafat, bukan malah ketemu Tuhan, malah jauh dari Tuhan, bahkan menjadi komunis, agnostik, gitu ya. Nah, ini seberapa bahaya gitu, kalau kita hanya mengandalkan akal tanpa iman. Iya. Jadi memang kita ini orang Islam diajarkan untuk menggunakan kedua-duanya, ya. Menggunakan akal dan juga menggunakan keimanan kita. Nah, akal digunakan itu sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan ranahnya. Jadi memang ada ranah-ranah yang bisa terjangkau oleh akal dan ada ranah yang tidak bisa terjangkau oleh akal, ya. Makanya para ulama itu membagi ibadah kepada dua bagian. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gair mahdoh. Ada ibadah makulah, ada ibadah gair makulah. Jadi ada ibadah yang bisa dicerna oleh akal dan ada ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ibadah yang bisa dicerna oleh akal seperti apa? Puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Biar sehat. Apalagi zakat. Kenapa kita harus zakat? Karena untuk tolong menolong dengan fakir miskin. Jadi ada ibadah yang bisa masuk akal, ada ibadah yang akal itu tidak bisa menjangkaunya. Seperti apa misalkan? Mencium hajar aswad. Kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Itu urusan Allah itu. Akal tidak bisa sampai. Begitu pula ranah keimanan, ya. Ranah keimanan itu bukan sebagian ranah keimanan itu tidak bisa dijangkau oleh akal, Pak. Walaupun beberapa bagian keimanan memang itu berkaitan dengan akal. Contoh untuk mengetahui apakah ada Tuhan di alam semesta. Kan kalau orang non muslim nggak pakai Al-Quran, Pak. Kalau orang Islam untuk membuktikan adanya Allah gampang, tinggal lihat surat favorit kita, surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kan surat favorit, ya. Itu kalau imam taraweh bacaannya itu banyak jamaahnya, Pak. Itu surat favorit itu, ya. Tinggal lihat surat favorit kita, gampang selesai. Itu kalau muslim yang mempercayai Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagi non muslim, bagaimana cara untuk membuktikan adanya Allah? Ya pakai akal itu, ya. Bagaimana caranya? Dengan cara berpikir. Ada alam semesta, matahari, bumi, bulan, bintang, manusia dan lain sebagainya, ya.
Tidak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Bahasa filsafatnya Pak, mantiknya ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, ada natijah. Ada pemikiran awal, kemudian pemikiran tengah, kemudian ada hasil dari pemikiran itu. Ya, nah jadi memang sebagian ranah keimanan itu membutuhkan akal. Tapi sebagian ranah keimanan lainnya akal sudah tidak bisa masuk. Maka yang paling bagus itu ya kita, itu agama Islam. Agama Islam ini memadukan antara spiritual dan akal. Karena begini Pak, ada sebagian agama yang hanya mengandalkan spiritual aja. Jadi semua praktek-praktek keagamaannya itu semua nggak masuk akal Pak. Itu cuma doktrin-doktrin saja, ya, karena hanya menggunakan apa? Menggunakan spiritual saja. Ada agama yang seperti itu. Saya nggak mau menyebutkan karena direkam. Tahu kan dia? Nama agamanya tahu ya. Jadi itu agama benar-benar nggak masuk akal. Agama benar-benar nggak bisa diilmiah itu, ya. Cuma doktrin, keyakinan-keyakinan, spiritual, pengalaman-pengalaman batin. Nah, itu ada agama seperti itu. Dan ada dan ada agama yang memang ya ada sebagian orang yang punya keyakinan semuanya harus dengan akal. Ini salah juga. Semata-mata menggunakan pengalaman batin salah, semata-mata juga dengan akal salah. Nah, Islam ini tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sepaling-paling baik urusan adalah yang tengah-tengah, dan itulah agama Islam Pak. Agama Islam ini memadukan akal dan memadukan iman, ya. Makanya Islam itu bisa diterima di semua kalangan, jadi rahmatan lil alamin. Di kalangan-kalangan orang rohani, batiniah itu bisa diterima. Kenapa? Islam bisa dijelaskan dengan sisi aspek spiritual. Dan di kalangan orang-orang barat yang katanya rasional, Islam bisa diterima karena Islam bisa dijelaskan dengan akal. Itu hebatnya Islam. Tapi di zaman sekarang ada orang Islam yang mendewa-dewakan akal. Siapa? Yaitu orang-orang liberal. Itu orang-orang liberal itu sangat mendewakan akal Pak. Maka ketika mereka mengkaji Al-Quran, kajiannya menjadi ngawur. Saya contohkan seperti ini Pak. Saya contohkan masalah khomer, minuman keras. Minuman keras, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsum min amali syaiton fajtanibu, haram titik. Ya, maka kita umat Islam yang normal ya, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, apalagi Hanabilah, baik dari NU, Persis, Muhammadiyah, apapun itu. Ini kan Islam normal Pak. Islam yang tunduk kepada teks Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah sudah mengharamkan, ya sudah haram. Ya, akal nggak usah dikasih porsi lebih untuk memahami ayat itu. Sudah, kita tunduk, kita taslim. Tapi orang liberal beda Pak, memberikan porsi otak yang lebih, akal yang lebih kepada ayat itu. Apa dibilang? Oh, Allah mengharamkan minuman keras karena di Arab itu iklimnya panas. Minuman keras panas, cuaca panas, bisa merusak organ tubuh. Makanya minuman keras diharamkan. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau minum minuman keras itu di puncak? Nah, kata orang liberal, di puncak minum minuman keras halal. Kenapa? Karena iklimnya dingin dan itu tidak akan merusak. Itu kalau porsi akal dikasih berlebihan, mikirnya kemana aja, Pak ya, tidak tunduk dengan teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu. Makanya selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah, ya termasuk NU, Muhammadiyah, semua di situ salafi termasuk, itu kan ahli sunnah semua, aman itu Pak. Orang-orang yang metodologinya itu menundukkan akal kepada Quran dan Sunnah. Ya, saya kasih contoh kedua, babi halal apa haram?
ram. Sesuai teks Al-Quran kan ada bunyinya langsung secara tekstual ya. Tapi kalau kata liberal begini Pak, oh kenapa babi itu diharamkan oleh Allah? Harus dipikir dulu. Setelah diteliti ternyata di dalam babi ada cacing pita ya, yang tidak mati walaupun direbus, dibakar, digoreng. Makanya Allah mengharamkan karena mudorot buat badan kita. Tapi kata orang liberal, di zaman sekarang sudah ditemukan alat yang bisa membunuh cacing-cacing tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukum makan babi sekarang? Kaidah usul fikihnya, al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu terus berubah sesuai dengan illat, sesuai dengan alasan dan penelitian yang ditemukan. Sekarang ada alat bisa membunuh cacing-cacing itu, ketika dimakan babi aman tuh, kita nggak akan kena penyakit. Berarti sekarang babi jadi halal Pak ya? Menurut liberal. Nah, kata orang liberal. Jadi itu bedanya ya. Sebetulnya kalau kita pengen pelajari yang namanya aliran-aliran dalam Islam ya, aliran-aliran dalam Islam, baik mazhab-mazhabnya atau aliran-alirannya, itu semua masih berpegang pada kaidah-kaidah Pak. Mu'tazilah yang katanya liberal, setelah saya kaji ternyata Mu'tazilah itu bukan liberal Pak. Mereka punya kaidah-kaidah sendiri dalam beragama. Sebagian mereka ada yang mazhabnya Syafi'i seperti Qadian Abdul Jabbar, itu mazhab Syafi'i ya. Mereka masih punya kaidah-kaidah. Jadi kalau kita sudah mempelajari hal-hal seperti ini, ternyata kita sadar musuh kita ini liberal. Bukannya beda-beda ormas, bukannya beda-beda pemahaman kunut atau enggak, gerak-gerak atau enggak posisi, ini bukan musuh kita. Semuanya metodologi sama, cuman beberapa pendekatan yang beda. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang akal, keimanan harus berjalan. Artinya akal ini harus diawasi dan didampingi oleh keimanan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau segumpal darah itu kan ngomongin, kita berasal dari sebuah segumpal darah. Kalau segumpal darah itu hati, kalau hatinya baik ke sana itu kan baik nanti. Nah yang dimaksud hati itu apa jantung, apa hati yang dalam bahasa Inggris diperintah. Tapi kalau bisa ngomong, kalau kita terus adanya orang nggak punya hati bisa nggak ada orang yang punya, orang nggak punya. Iya betul. Itu konteksnya apa ini? Iya. Jadi hati itu ada bentuk fisiknya dan ada bentuk spiritnya. Kalau berbicara masalah hati yang berbentuk fisik itu jantung, ya, bukannya hati. Kalau hati itu bahasa Arabnya kibdah. Misalkan nih Bapak Ibu pengen beli hati ayam atau hati kambing ya. Ibu di Arab pengen beli hati ayam, hati kambing. Bilangnya itu nashtari kibdah atau baginal kibdah, pengen hati. Nah jadi hati itu kibdah ya. Nah, kalau jantung itu kolbu. Maka kolbu itu kalau secara fisiknya ya, secara bendanya itu jantung. Dan secara nuraninya, secara apa sih namanya, spiritnya itu namanya hati nurani. Cuman kita menyingkat hati nurani itu menjadi hati aja. Ini orang nggak punya hati nih. Maksudnya apa? Maksudnya tidak punya sifat baik yang berada di dalam kolbu. Iya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada orang bilang, ini orang nggak punya hati nih, maksudnya apa? Maksudnya orang nggak punya hati bukan nggak punya bentuk fisik hatinya itu, pasti punya. Tapi yang dimaksud dengan orang tidak punya hati adalah orang tidak punya kebaikan yang ada di dalam kolbunya, yang disebut dengan hati nurani. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau ditinjau dari segi kebahasaan, ini namanya majaz, ilmu balaghah. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Waktu menunjukkan jam 7 kurang 1 jam. Ya, kita tutup saja ya dengan Ummul Quran suratul Fatihah.
Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.